Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, nasara abadah, sadaqa wa'dah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin khairil bariyah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat, ikhwati fillah dimanapun anda berada, pertama puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita menyampaikan keinginan kita, tempat kita akan kembali dan tempat kita berasal. Dalam hal ini, kondisi yang seperti ini, tetap kita dapat bisa berbagi dalam menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan nantinya kita termasuk dari umatnya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, selawat salam tak lupa kita kirimkan selalu kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut setianya yang nantinya di hari kiamat akan diberi syafaat atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali, memurojaah kembali tentang peristiwa bersejarah dalam kisah Rasulullah SAW, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu adalah perang Al-Ahzab atau yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul Ahzab ini artinya adalah ghazwah yang mana pengambilan Ahzab ini diambil dari sebuah kumpulan kabilah-kabilah Arab ya. Kabilah Arab ya, golongan-golongan yang di mana saat itu kaum muslim bertahan untuk menghadapi persekutuan kabilah-kabilah Arab, dan juga disebut perang Khandaq dikarenakan strategi pertahanan Rasulullah dan kaum muslim saat itu dengan menggunakan parit. Dalam hal ini perang sejarah ya, perang Al-Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yang mana sebagian besar jumhur pakar sejarah di antaranya Ibnu Ishaq dan Baihaqi mengatakan itu terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriah, dan sebagian juga mengatakan di bulan Zulqa'dah tahun ke-4. Tapi yang paling jumhur ya, paling mayoritas dipilih adalah tahun ke-5 Hijriah bulan Syawal. Apa sebab terjadinya perang Khandaq ini? Terjadinya perang Khandaq ini dipicu oleh sekelompok orang dari Bani Nadir, yaitu kaum Yahudi, yang mana mereka telah terusir dari Madinah dikarenakan telah melanggar perjanjian ataupun piagam Madinah, sehingga mereka diusir oleh Rasulullah SAW. Sehingga saat itu mereka mengasingkan diri ke Khaybar. Di Khaybar mereka bukan hanya menetap saja, berdiam diri, tapi mereka merancang untuk membalas dendam, untuk melancarkan kedengkian mereka terhadap kaum muslimin di Madinah. Dalam hal ini mereka bersepakat bahwasanya mereka akan mengompori sebagian besar kabilah-kabilah Arab. Nah, kemudian langsung mereka datang ke Mekah menemui kaum Quraisy yang saat itu diketahui oleh Abu Sufyan. Mereka menyampaikan keinginan mereka untuk memerangi Rasulullah dengan cara mengompori mereka, dengan memuji mereka. Kalimatnya di antara riwayat yang disebutkan adalah sanakunu ma'akum hatta nasta'silahu. Kami akan bersama kalian sampai kita hilangkan dari akar-akarnya Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah tersebut. Bahkan disampaikan juga dalam riwayat inna ma antum alaihi khairum min dini Muhammad. Kata orang Yahudi ini, di antaranya adalah Huyai bin Akhtab kepada kafir Quraisy, sungguh agama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Maka dalam hal itu turunlah ayat Quran yang berbunyi, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dalam hal ini karena mereka dipuji, karena mereka merasa bangga, ada pujian dari kaum Yahudi ini mengangkat rasa dendam mereka untuk memerangi Rasulullah kembali. Maka ikutlah kaum Quraisy untuk bersama-sama kaum Yahudi untuk memerangi Rasulullah. Setelah itu Bani Nadir, yaitu kaum Yahudi ini, yang diantaranya ada Huyai bin Akhtab, mereka juga menemui kabilah Arab yang mana saat itu adalah Bani Ghatafan.
Bani Ghatafan ini adalah kabilah Arab yang cukup besar. Di antaranya mereka ada Bani Asad, Bani Asja, dan Bani Murrah. Mereka juga dikompori dengan cara apa? Dalam riwayat disebutkan mereka dikompori dengan ketamakan mereka. Artinya dibuat mereka tamak untuk menguasai hasil perkebunan Madinah. Dengan hal itu mereka ikut juga terkompori, terhasut untuk bersama-sama memerangi Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Bahkan mereka diberi imbalan oleh kaum Yahudi itu yang Bani Nadir, akan diberikan sebagian dari hasil perkebunan kurma Khaybar dan dalam 1 tahun. Maka dalam hal ini Bani Ghatafan, pasukan yang mereka utus, yang mereka siap adalah 6.000 dari berbagai persekutuan-persekutuan mereka, sekutu-sekutu mereka. Sedangkan 4.000 lagi yaitu dari kaum kafir Quraisy. Maka jumlahnya adalah sekitar 10.000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian mereka menentukan kapan akan dilancarkan penyerangan ini. Baiklah kawan-kawan semuanya, ini hanya mukadimah. Apa yang bisa kita dapatkan dari mukadimah sebab terjadinya ini? Bahwasanya dikatakan apa? As-sira' bainal haqqi wal batil sira'un abadi. Ya, pertarungan antara hak dan batil itu pertarungan yang abadi. Dimulai sejak sejak iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bahkan dia mengatakan akan mendolalkan, menyesatkan anak-anak Nabi Adam, anak keturunannya. Kemudian dalam hal ini juga, kalau melihat kondisi seperti ini, saat ini kita berada di teknologi sangat maju, kondisi Islam sudah terpisah-pisah, ya, artinya dikelompokkan per negara. Tapi hak dan batil tetap ada, yaitu adanya sebuah kelompok dari kaum muslimin yang masih ditindas di berbagai daerah, bahkan di Palestina, di Burma, di Myanmar, dan banyak lagi, yang mana hak mereka untuk merdeka sebagai umat beragama, hak mereka untuk ikut partisipasi dalam politik ataupun dalam berbisnis ekonomi, itu harus kita perjuangkan, yaitu adalah kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berpendapat. Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Perlu saya sampaikan bahwasanya pengambilan sumber ini saya ambil dari 2 referensi. Yang pertama adalah referensi dari Fiqhus Sirah yang dimiliki oleh Muhammad As-Salabi, kemudian juga ada Fiqhus Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Baiklah, kemudian